Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Ridwan, nomor urut 6, saat ini bertugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Saya, Rizky Anggi Wiradana, nomor urut 7, saat ini bertugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Saya Tri Utaminingsih, NDH 08, yang bertugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Saya Delia Hafsana Azizah Putri, NDH 9, asal instansi kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta, saat ini BKO pada kantor wilayah Direktur Jenderal Imigrasi Jawa Tengah. Saya, Aji Setiaputro, nomor urut 10, yang sekarang bertugas di kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta. Secara global, dunia sedang menghadapi disrupsi besar, perubahan iklim, revolusi digital, kecerdasan buatan, dan persaingan geopolitik menuntut pemerintahan yang lincah dan adaptif. Banyak negara seperti Singapura, Estonia, dan Korea Selatan telah mentransformasi birokrasi mereka melalui digitalisasi, transparansi, dan meritokrasi. Mereka mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, dan akuntabel. Sementara itu, korupsi, inefisiensi birokrasi, dan pelayanan lambat masih menjadi masalah klasik di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. World Bank dan Transparansi Internasional menekankan bahwa reformasi birokrasi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing nasional di era global. Dalam kerangka pembangunan nasional, prioritas nasional ke-15 adalah reformasi birokrasi. Prioritas ini menjadi bagian penting dalam RPJMN 2025-2029 untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Tujuannya adalah mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi ini mencakup penyederhanaan struktur organisasi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penerapan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, serta pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tanpa reformasi birokrasi yang kuat, sulit bagi Indonesia untuk bersaing di kancah global dan mewujudkan tujuan pembangunan yang lain. Meski sudah banyak kemajuan, masih terdapat beberapa tantangan besar. 1. Masih adanya ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan. Budaya birokrasi yang kaku dan kurang berorientasi pada hasil. Rendahnya pemanfaatan teknologi di beberapa daerah, dan yang terakhir, resistensi terhadap perubahan dan praktik KKN yang masih tersisa. Dampaknya, pelayanan publik menjadi lambat, kepercayaan masyarakat menurun, dan investasi sulit masuk. Dari sisi global, jika birokrasi kita direform, Indonesia akan tertinggal dalam persaingan pemerintah, investasi, dan inovasi. Selanjutnya, yang dapat kami rekomendasikan adalah yang pertama, percepatan digitalisasi dan integrasi platform pelayanan publik nasional. Kemudian yang kedua, penguatan budaya berakhlak melalui pelatihan dan reward punishment yang konsisten. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi dan birokrasi berbasis kinerja. Kemudian yang keempat, penguatan pengawasan dan perlindungan bagi whistleblower. Dan yang terakhir, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan juga masyarakat. Lalu, kesimpulannya adalah prioritas nasional menjadi bagian penting dalam RPJMN 2025-2029 untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Tujuannya adalah mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Sebagai calon aparatur sipil negara, kita harus menjadi agen perubahan yang berintegritas dan profesional. Demikian tugas presentasi mengenai analisis isu global prioritas nasional ke-15 reformasi birokrasi dari tim kami. Terima kasih.